Saya yakin dan percaya bahwa Dia Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari dimanapun setiap kita berada, kita percaya bahwa kasih, kuasa Tuhan dan kebaikannya senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita sampai pada minggu yang kedua di bulan Desember di tahun 2020 dengan tema kita terang Kristus sebagai kesaksian bagi dunia ini. Kita percaya dimanapun kita berada, kita mau menjadi terangnya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Mari kita nyanyikan pujian ini, mari bersinar bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kayak salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas Tuhan. Tuhan, kita angkat kedua tangan, kita katakan surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, sebab Kau luar biasa Tuhan. Semesta memuja. Amin Tuhan, hati kami menyembah-Mu Yesus. Hatiku menyembah. Sama-sama katakan, Kau mulia. Angkat kedua tangan kita bagi Dia, saudara. Amin. Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang. Amin. Kami mau jadi terang-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, kayak salib-Mu membuka. Mari sambil bertepuk tangan bagi Dia, saudara. Amin. Haleluya. Surga bumi menyaksikan Tuhan. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa. Sama-sama katakan, Kau mulia, bercahaya. Amin Tuhan. Dahsyat dan perkasa Yesus. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar saat ini musik memuji Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan atas kami. Ini kami umat-umat pilihan-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar dimanapun kami berada, kami mau menjadi berkat-Mu Tuhan. Kami mau bersinar Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita
Tuhan. Ajaib dan perkasa Engkau Yesus. Kau segalanya dalam hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Di saat ini Tuhan, buka hati kami, buka mata kami. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Di jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati dan hidup kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Menikmati kebaikan, anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Open the eyes of my heart, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus.
tengah-tengah kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami ya Aba. Sama-sama kita katakan to see you high. Mari jemaat Tuhan katakan to see you high and lifted up. Amen. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Lagi katakan to see you high. Makasih Yesus. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Amin. Dan kedua tangan kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. I want to see you, oh God. Mari jemaat Tuhan lebih dalam lagi katakan holy, holy, holy. You are holy. I want to see you. 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 Mari Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami percaya Kau hadir di rumah-rumah jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kami hampiri Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Yesus. Kami buka mata hati kami Tuhan. Kami mau menyaksikan kebaikan-Mu. Menyaksikan anugerah-Mu yang besar atas kami. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, angkat hatimu, bebaskan rohmu, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami angkat suara kami sembah Engkau Yesus selamanya. Tiada yang lain selain Engkau ya Aba. Mari sembah Dia saudara, sembah Tuhan. Mari angkat suara kita, angkat hati kita, ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, tiada yang lain selain Engkau Yesus. Kami bawa hati kami sembah Engkau Tuhan selamanya. Haleluya. Mari saat ini yang putus pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru bagi engkau. Mari sembah Dia. Haleluya. Saat ini kekuatan yang baru Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya yang sakit saat ini Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami angkat hati kami Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagi kami Yesus. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah terukur kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Hidup kami Yesus. Bawa dalam hadirat-Mu Tuhan.
Engkau Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan kekuatan yang baru mengalir dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saat ini mari kita saksikan bersama-sama pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Shalom jemaat gereja Oikos Bogor yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya bersyukur bahwa hari ini kita bisa melaksanakan ibadah online bersama saya, Pendeta Dr. Daniel Benjamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pendeta Andrian Krisdianto Teja yang memberikan kesempatan sehingga saya bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari saya ajak kita kembali berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Dan walaupun kami terpisah oleh jarak ruang dan waktu, justru kami boleh melihat kami menjangkau lebih dan lebih banyak lagi jemaat-jemaat yang berada di rumah, mungkin ada yang berada di perjalanan, tetapi kami mau satukan hati, kami mau satukan jiwa dan roh kami, dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya berdoa ya Tuhan, kiranya ketika firman disampaikan, kuasa roh bekerja, dan juga ada konfirmasi melalui jamahan Roh Kudus terhadap setiap jemaat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya melihat walaupun kita ada di rumah, kita ada di tempat yang berbeda-beda, tidak bisa berkumpul sampai hari ini, tetapi sukacita Tuhan melanda oleh karena kita sudah memasuki musim Natal, saudara. Siapa yang sudah mulai menyiapkan kado-kado dan akan dikirimkan, diberikan kepada orang lain? Saya bisa lihat itulah salah satu semangat Natal yang kita bisa dapati. Dan Bapak Ibu sekalian, walaupun banyak gereja-gereja tidak bisa merayakan Natal melalui ibadah-ibadah offline, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, dan tetap selalu ada cara bagaimana kita membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Itu sebabnya saya hari ini memberikan sebuah tema firman Tuhan, yaitu kita terang Kristus adalah sebagai kesaksian dunia ini. Amen. Dan ayat firman Tuhan diambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 sampai ke-17. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai firman Tuhan, saya akan ajak kita membaca bersama-sama. Mari semua membuka Alkitab, mari semua membuka gadget suci Anda masing-masing, dan kita akan renungkan beberapa ayat ini bersama-sama di pagi yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Dan ini adalah satu bagian firman Tuhan yang sangat-sangat penting harus kita mengerti, yaitu orang-orang yang hidup di akhir zaman, saudara. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang lagi tidur. Bahkan saya jangan-jangan curiga nih, masih ada yang baru melek nih saat-saat ini. Kalau ada orang-orang yang di sebelah Anda masih tidur, ayo bangunkan dia. Katakan, bangun, bangun, bangun. Firman Tuhan sedang disampaikan. Atau ada yang masih nggak ngeh, saudara. Iya kan, sudah masak, sudah aktivitas hari Minggu pagi, tetapi rohnya dalam tanda kutip belum ngumpul. Nah, hari ini, mari kita bangun, saudara, dari semua tidur kita. Dan ketika Tuhan berbicara mengenai bangun dari tidur, saya teringat bahwa ketika Yesus sedang melayani, saudara, di muka bumi ini, ada seorang wanita yang sudah mati. Dan perempuan ini sudah tidak bernafas. Para murid-murid dan bahkan para orang-orang Farisi, seluruh penduduk Israel berkata, wanita ini sudah mati. Tetapi Yesus berkata, dia tidur, saudara. Tidur ternyata dalam firman Tuhan berbicara kematian. Berbicara orang yang tidak bangkit rohnya. Walaupun dia
sehat walaupun dia beraktivitas, tetapi rohnya masih mati. Dan saya catat bahwa kita orang-orang Kristen punya 4 kehidupan. Nah, amen? Harus kita masuk dalam 4 level kehidupan ini. Sementara kita masih ada di dunia ini, kita punya 4 kehidupan. Yang pertama adalah hidup secara manusia. Oke, Anda masih bernafas? Coba taruh jari telunjuk Anda di hidung. Kalau masih ada angin, ya, kalau masih ada nafas, berarti Anda punya kehidupan. Haleluya. Nah, ini mati. Ini yang disebut hidup, tetapi hidup yaitu hidup secara manusia, saudara. Hidup yaitu hidup secara tubuh. Tapi sayangnya banyak orang masih hidup di dalam dunia ini, namun rohnya sudah mati, saudara. Karena itu hidup yang kedua kita di dalam Kristus, saya catat adalah hidup lahir baru. Katakan sama-sama, saya hidup karena saya sudah lahir baru. Amen? Nah, tanda orang yang hidup secara tubuh sederhana seperti tadi saya katakan, pasti masih ada nafas. Tetapi yang kedua, hidup lahir baru harus ada tandanya, saudara. Amen? Apa tanda Anda hidup lahir baru? Tandanya sederhana, bahwa engkau memiliki kuasa Tuhan yang membuat engkau bisa mematahkan semua belenggu dosa, mematahkan semua yang namanya godaan-godaan dunia, tapi engkau bisa hidup terus bersama-sama dengan Tuhan. Cek masing-masing, saudara. Kalau kehidupan Anda masih penuh dengan dosa, masih masuk ke dalam hidup malam, masih nggak bisa akur dengan orang lain, masih betul-betul hidup dengan perselisihan, bahkan di dalam 1 Korintus dikatakan engkau masih manusia duniawi dan engkau masih bayi rohani. Kenapa? Karena Paulus menyampaikan kalau masih ada blok-blok di dalam gereja, itu tandanya Anda masih manusiawi. Anda masih hidup secara duniawi. Oh, haleluya. Roh Kudus sekarang sedang mengkoreksi dan sedang mengingatkan kita sekalian. Jemaat Oikos di Bogor adalah satu kesatuan. Katakan amin. Ya, tidak ada blok kiri dan tidak ada blok kanan. Kalau masih main blok-blokan, berarti Anda belum hidup lahir baru. Wah, keras sekali nih. Kalau masih ada yang berkata, wah saya mah blok pengajaran. Wah, kalau saya mah blok mujizat. Kalau saya mah blok yang penting bakti sosial. Atau saya masih blok 1 dan 2 dan masih ada perpecahan, saya ingin sampaikan Anda belum hidup lahir baru. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa hidup bukan hanya hidup bernafas, bukan hanya hidup lahir baru, tetapi juga yang ketiga, yaitu hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Yesus berkata begini, "But I have come to give you life, but life more abundantly." Haleluya. Ada orang yang hidup lahir baru, saudara. Hidupnya kudus, hidupnya punya hubungan yang cukup baik dengan orang lain, hidupnya akur dengan orang lain, tidak punya masalah dengan orang lain, dan tidak punya kepahitan, tidak punya kekecewaan. Tetapi, saudara, mohon maaf, kalau kita melihat hidupnya, tidak ada sesuatu yang kita belajar daripada dia. Kenapa? Karena hidupnya pas-pasan, dalam tanda kutip, pas-pasan itu begini. Semangatnya pas-pasan, saudara. Melayani Tuhan setengah hati. Kehidupannya penuh dengan masalah dan bergejolak. Tidak ada breakthrough sama sekali. Saya ingin sampaikan, Anda perlu masuk ke dalam hidup yang berlimpah. Apa yang saya katakan hidup berlimpah? Mohon maaf, Alkitab saya berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, Roh Tuhan memberikan kepada Anda karunia-karunia rohani, yaitu karunia bernubuat, karunia berbahasa lidah, karunia menerjemahkan bahasa lidah, karunia untuk karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia hikmat, karunia pengetahuan, dan karunia membeda-bedakan roh. Dan itu semua membuat kita hidup bergairah, saudara. Bayangkan, saudara, Anda mungkin ada di dalam jemaat ini seorang bisnismen. Apa jadinya? Sekali lagi, saudara, apa jadinya dan luar biasanya kalau Anda dalam dealing bisnis, Anda dapatkan karunia membeda-bedakan roh. Oh, Anda tidak akan pernah bisa dimakan oleh partner bisnis Anda. Ya kan? Ketika Anda mau dealing, Anda mau kontrak dengan seseorang, Anda dengan karunia membeda-bedakan roh. Oh, saya tahu siapa dia.
Nah, dahsyat kan, luar biasa. Kalau Anda punya karunia menyembuhkan, bukan Anda yang sakit, saudara, tapi Anda tumpang tangan kepada orang sakit dan dia akan disembuhkan. Nah, ini yang saya catat, saudara sekalian, bahwa kita adalah terang Kristus. Apa itu terang Kristus? Kita tidak hidup untuk meminta, dan meminta. Tapi terang Kristus adalah memberi, dan memberi. Ada orang yang punya berkat luar biasa secara jasmani dan materi. Tapi mohon maaf, kikirnya luar biasa. Meditnya minta ampun. Apa sih orang kikir? Orang kikir sederhana, saudara. Orang kikir itu, ya, adalah begini, ya. Kalau ada orang pelit, ya, tahu ya orang pelit ya. Nah, kalau ada orang pelit, dia bilang begini, kita mah pelit, tapi dia itu pelitnya luar biasa. Nah, kalau ada orang pelit bilang bahwa sebelahnya lebih pelit lagi, nah itu kikir, saudara. 2 kali lipat dari pelit. Hidup yang begini tidak hidup di dalam kelimpahan. Tapi hidup yang berlimpah adalah apa? Hidup yang memberi. Hidup yang menjadi berkat. Oh, hidup yang menjadi, ya, kehidupan yang betul-betul semangatnya luar biasa. Sehingga kalau tidak ada kita, kok kayaknya orang-orang bilang, nggak ada lu, nggak rame. Nah, itu dia hidup yang berlimpah. Bukan hanya hidup, bukan hanya kita punya hidup lahir baru, bukan hanya kita berkelimpahan, tapi yang keempat, yang saya catat ini penting sekali, makanya kita harus bangun dari tidur. Yaitu apa? Kita punya hidup kekal di surga. Dan inilah yang membuat kita tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Kita nggak bisa dikalahkan oleh semua keadaan-keadaan, bahkan corona sekalipun. Iman kita tetap teguh, iman kita tetap semangat, iman kita tetap menyala-nyala. Karena kemuliaan yang Tuhan berikan jauh lebih besar dibandingkan semua penderitaan yang ada di dunia ini. Saudara, firman Tuhan kemudian berkata, biarlah engkau berjalan dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jemaat Oikos Bogor, Tuhan mengingatkan bahwa kita harus hidup secara seksama, saudara. Apa maksudnya? Bahasa Inggrisnya memiliki 3 kata, yaitu circumspectly, diligently, and carefully. Nah, sekali lagi, circumspectly artinya ini seperti seekor kucing, saudara, ya, yang sangat-sangat perlahan-lahan berhati-hati berjalan di atas tembok yang ada kawat durinya dan ada potongan-potongan kaca di atasnya. Tetapi kucing ini dengan perlahan-lahan bisa melangkahi semua step by step tanpa kakinya terkena duri tersebut ataupun pecahan kaca. Inilah arti dari marilah kita hidup dengan seksama. Artinya apa? Jangan berikan kesempatan kepada iblis, saudara. Penuhlah dengan hikmat Tuhan. Dan Anda akan melihat bagaimana ketika Anda hidup dengan hikmat daripada Tuhan, Anda tidak akan pernah jatuh. Karena kesombongan mulainya dari keteledoran, saudara. Sekali lagi, kesombongan mulainya dari keteledoran. Kita tidak diligent, kita tidak rajin artinya. Rajin apa? Mengkoreksi hidup kita, apakah kita selaras dengan Tuhan. Kita tidak hidup carefully, yaitu apa? Hati-hati, saudara. Kesombongan itu adalah dosa yang sangat-sangat memprihatinkan. Beberapa waktu yang lalu, ya, saya baru saja berdoa untuk seorang hamba Tuhan. Ini di Eropa, saudara, hamba Tuhan tersebut. Dan disaksikan bagaimana hamba Tuhan ini sedang bergumul pada saat-saat ini oleh karena kesehatannya yang menurun. Dan perawat yang melayani dia berkata bahwa orang ini, orang Eropa bukan Indonesia, dulunya adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Kesembuhan terjadi, tanda-tanda heran terjadi ketika dia tumpang tangan, orang disembuhkan. Ketika dia berkata-kata, roh nubuatan itu bekerja luar biasa. Sampai-sampai, nah perhatikan baik-baik, sampai-sampai dia berkata bahwa hanya dialah satu-satunya wakil Tuhan di dunia ini. Mulai apa, saudara? Datang muncul kesombongan. Sampai-sampai dia berkata bahwa tidak ada yang bisa sama seperti dia.
Saat ini dia sedang bergumul secara kesehatan dan bahkan tidak bisa bangun dari ranjangnya. Dan saya berdoa sungguh, seperti Zakaria 12 ayat yang ke-10. Pada hari-hari ini Tuhan akan mencurahkan roh pertobatan dan roh kasih karunia bagi kita sekalian, sehingga kita bisa berbalik ke jalan-jalan Tuhan kembali. Saudara sekalian, jangan sombong, saudara. Orang sombong itu, susah sekali berteman sama orang sombong. Ya. Ada nggak orang sombong di sini? Coba, ya, angkat tangan. Kita mau foto sama-sama nih. Yang sombong-sombong, ayo maju ke depan. Nanti kita foto screenshot semua. Ada orang sombong di sini? Ya, coba lihat kiri kanan. Ada nggak? Ya. Kalau ada, bilang, aku tahu tuh orang macam sombong macam kau itu. Nah, orang sombong itu paling susah, saudara. Susah diajak berkawan. Karena kesombongannya membuat dia tidak bisa melihat sesuai apa yang real terjadi. Dia hanya hidup di dalam dunia fantasinya. Dan orang sombong sesungguhnya adalah orang yang sangat-sangat lemah. Karena hatinya gampang sekali tersungging. Kalau tersinggung segini nih levelnya. Kalau tersungging nih levelnya segini. Iya kan? Ngeliat orang jauh di situ kurang lebih 2 meter. Ada kasak-kusuk 1-2 orang dia lihat. Kalau orang sombong tuh modelnya begini. Wah, kayaknya dia ngomongin saya nih. Iya kan? Kayaknya macem-macem nih. Kayaknya ngomongin saya nih. Nah gitu. Itu orang sombong, saudara. Gampang sekali tersinggung dan tidak mau hidup di alam dunia ini, alam nyata ini. Tapi saya berdoa saat ini. Hari-hari ini sudah hari-hari masuki masa-masa Natal. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak dengan jet pribadi. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan, saudara, dengan bodyguard dan juga dikawal, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan dilahirkan di kandang yang sederhana, bahkan di palungan yang artinya palungan itu adalah tempat minum binatang ataupun ternak. Dan dia rela masuk ke dunia ini dengan kerendahan hati yang luar biasa. Hamba-hamba Tuhan tidak boleh sombong. Pengerja-pengerja Tuhan tidak boleh sombong. Tapi Anda harus jadi saksi. Amen? Karena Anda adalah terang. Belajarlah seperti Tuhan Yesus. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan berikan segala sesuatu melayani bersama-sama Tuhan. Sekali lagi, berjalanlah dengan seksama, berjalanlah dengan hati-hati, dan selalu cross-check. Jangan sampai ada dosa yang terselip di dalam hatimu, karena itu membahayakan. Yang berikutnya, firman Tuhan berkata bahwa kita hidup di waktu-waktu yang jahat. Karena segala sesuatu dalam hidup ini bisa saja kita beli, tetapi ada satu aset yang tidak bisa kita dapatkan kembali, yaitu waktu ataupun time, saudara. Waktu yang jahat ini tentunya ada beberapa aspek yang bisa kita gali atau kita pelajari. Yang pertama, memang akhir-akhir zaman ini orang-orang semakin jahat. Tapi saya tidak mau membahas ke sana. Tapi saya ingin membahas bagaimana waktu yang jahat ini adalah if you don't make the best out of you in this time, then it will lose forever. Kalau Anda tidak memanfaatkan waktu yang ada saat-saat ini, maka waktu itu akan hilang seperti sekam yang dihembuskan oleh angin. Setiap orang mendapatkan 24 jam sehari, dan yang menentukan adalah apa yang Anda lakukan di dalam 24 jam hari ini. Karena aset yang terpenting dan paling mahal, dan para bisnismen pun tahu, yaitu apa? Waktu, saudara. Melalui waktu, Anda bisa meningkatkan properti Anda. Melalui waktu, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk berkembang di dalam karir Anda. Melalui timing yang pas, Anda tahu bahwa kesempatan tidak datang 2 kali. Ketika Anda sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Anda tahu ada seseorang yang membutuhkan jamahan dan bantuan Anda, dan Anda berkesempatan untuk bersaksi kepada dia. Tetapi kalau Anda melewati kesempatan itu bisa saja kesempatan terakhir orang tersebut mendapatkan kesempatan untuk mendapat kabar baik. Kalau Anda membaca Markus pasal 4, Markus pasal 5, saudara, saya rangkum dengan sebuah kisah yang sederhana, yaitu Yesus dari samping danau Galilea
Perhatikan baik-baik, Yesus dari samping Danau Galilea, dia datang dan menyeberangi sungai Galilea itu ataupun Danau Galilea itu untuk sampai di tempat yang bernama Gerasa. Dan apa yang terjadi? Di Gerasa tersebut ada seorang yang dirasuk oleh roh jahat. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia tetap rela sampai di Gerasa walaupun di tengah-tengah Danau Galilea badai mengamuk. Bahkan murid-murid berkata, "Tuhan Yesus, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Tapi apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus rela melakukan semua itu, menembus setiap badai agar berjumpa dengan orang yang dirasuk setan, yang menjadi gila dan tidur di kuburan. Karena Yesus tahu the time is very short. Waktu begitu penting dan begitu berharga. Dia rela lewati segala sesuatu untuk menyelamatkan hanya satu orang saja yang membutuhkan. Jemaat sekalian yang saya kasih Tuhan, Gereja Oikos yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Anda lakukan dengan waktu Anda? Yesus memberikan sebuah teladan. Jadilah terang bagi orang lain. Jadilah terang bagi lingkungan Anda. Jadilah terang di masa-masa COVID ini, pandemik ini. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Ada yang sedang terlibat di dalam hutang yang begitu besar. Ada yang sedang berpikir-pikir untuk masuk ke dalam dunia narkoba untuk mendapatkan pendapatan yang baik. Karena hal-hal yang normal saat ini tidak mungkin dilakukan. Ada yang sedang bergumul untuk menyudahi hidupnya karena pikiran sudah buntu. Pikiran sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Dan saya nyatakan dalam nama Yesus, setiap orang-orang yang sedang putus asa, mari bangun dari setiap tidurmu dan bangkitlah karena Tuhan masih mau berurusan dengan Anda. Jadilah terang, saudara. Ketika Anda merenungkan pergumulan orang lain, Anda akan sadari bahwa dengan cara menolong orang lain, Anda akan sadar bahwa kehidupan Anda justru tidak separah yang Anda pikirkan. Sekali lagi, ketika Anda berpikir dan merenungkan masalah-masalah orang lain, Anda akan menyadari bahwa masalah Anda tidak seburuk apa yang Anda pikirkan. Dan ketika Anda mau keluar dari comfort zone Anda dan dipakai Tuhan menjadi saksi untuk menjangkau banyak orang. Lihatlah, saya pelajari, saya sudah menjadi hamba Tuhan cukup lama, saudara. Dan saya dapati begini, orang-orang yang rindu untuk dipakai Tuhan menolong orang lain, Tuhan melihat dari surga. Dan Tuhan pun membereskan semua masalah-masalah dia dengan cara-cara yang supernatural. Oh, haleluya, puji Tuhan. Mengapa? Karena saya percaya waktu yang Tuhan berikan buat kita, dan kita mau gunakan itu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Firman berkata kita memiutangi Tuhan, saudara. Amen. Oh, saya melihat jemaat-jemaat Oikos adalah jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya melihat jemaat-jemaat Oikos adalah jemaat-jemaat yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Amen. Haleluya. Dan saya melihat jemaat-jemaat Oikos Bogor adalah orang-orang yang hidup di dalam kelimpahan dan engkau siap untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu sebabnya firman kemudian katakan bahwa Tuhan merindukan kita untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, jangan kamu bodoh. Karena Yesus datang untuk memberikan kepada kita kehendaknya yang sempurna. Apa yang dimaksud kehendak Tuhan yang sempurna? Saya sampaikan satu hal. Yang pertama, kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan memberikan keselamatan dan kepastian hidup di surga. Roh kita diselamatkan. Amen. Siapa yang percaya bahwa roh kita sudah mendapat tempat di surga dan Yesus ada di surga untuk menyiapkan tempat buat kita, angkat tanganmu. Amen. Haleluya. 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 Amen. Setiap kali saya saat-saat sebelum COVID pun melayani banyak orang-orang yang berduka, saudara, karena orang-orang yang dikasihi dipanggil oleh Tuhan. Saya selalu berkata,
kita melepas orang-orang yang kita kasihi dengan tetesan air mata. Tetapi orang tersebut yang dipanggil oleh Tuhan, terutama dan khususnya orang-orang yang ada di dalam Tuhan, justru mereka masuk dan disambut dengan luar biasa megah oleh para malaikat-malaikat dan penduduk surga. Kenapa? Karena berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena pekerjaan mereka menyertai Dia, kata Wahyu. Itulah sebabnya kita mendapatkan jaminan bagaimana roh kita diselamatkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang mendapatkan kesempatan, mendapat penglihatan surgawi, saudara. Bahwa orang-orang di surga tidak ada lagi tangisan dan ratap. Tidak ada lagi kelemahan dan tidak ada lagi pergumulan. Tetapi hidup di alam permai sana adalah kehidupan yang tanpa dosa, tanpa kelemahan. Dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, roh kita diselamatkan. Dan kehendak Tuhan yang sempurna adalah kita sanggup hidup melaksanakan kehendak Tuhan di bumi ini. Karenanya saya selalu suka satu lagu, saudara. Kalau Anda tahu lagu ini, ayo kita senandungkan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amen. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Inilah hidup yang saya sungguh-sungguh rindukan, yaitu orang-orang yang tahu apa kehendak Tuhan dan menghidupinya dengan luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, hidup ini jangan sampai kita tidak lalui tanpa bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu masa-masa COVID, masa-masa pandemik seperti ini adalah masa-masa yang sukar. Tetapi selalu ada kesempatan untuk bersaksi buat orang lain. Selalu ada kesempatan bagi Anda dan saya, yaitu untuk menjadi berkat buat orang lain. Beberapa saat yang lalu, saudara, ada seorang jemaat di Jawa Tengah. Dan saat-saat itu dia justru bergumul oleh karena usahanya semakin menurun. Usahanya semakin sepi, saudara. Dia memiliki usaha makanan. Dan oleh karena pandemik dan COVID tidak bisa secara full pelanggan datang untuk menerima jasa dia. Dan kemudian dia mulai berdoa dan berdoa dan berdoa. Pesan Tuhan disampaikan. Dan pesan Tuhan berkata begini. Berilah makan bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagi orang-orang yang miskin yang engkau temui. Singkat cerita, saudara, dia mau taat akan firman, lalu dia belikan nasi-nasi bungkus, ya, dan dia mulai bagikan, saudara. Tetapi ketika dia berkeliling, dia tidak bisa dapatkan di mana ada orang-orang yang berkumpul yang membutuhkan. Dan firman kembali disampaikan, saudara, yaitu firman disampaikan berkata begini, engkau akan lihat kurang lebih 5 orang di depan rumah ataupun gedung yang sudah tua, yang sudah lumutan. Tapi di sana akan ada 5 orang. Dan orang ini, saudara, yang mau membagikan nasi bungkus. Dia cari dan berkeliling di kota dia. Tidak dapatkan. Sampai akhirnya ada satu jalan berbelok ke kiri. Dia tidak pernah lewati jalan itu. Ketika dia belok ke sana, saudara, dia terkejut bahwa ada 5 orang yang sedang duduk, ya, para pengemis dan yang membutuhkan di depan rumah yang tua tersebut atau gedung yang tua. Dia berikan bantuan nasi bungkus buat mereka. Dan apa yang terjadi? Sorenya dan hari esoknya, saudara, ada order dan order, ada pesanan demi pesanan yang tiba-tiba dia terima bahkan dari luar kota. Dia sampai berkata, loh, ini bagaimana ceritanya? Mengapa banyak orang bisa mengenal jasa saya? Dan semua orang order, saudara. Dan bahkan dia saksikan sampai selama seminggu bahkan 2 minggu. Tempat usahanya, saudara, restorannya tidak pernah selesai on time. Tapi
sebelum waktu tutup, makanan sudah habis, saudara. Dan mobil-mobil mengantri, dan bahkan dia kewalahan harus kerja lembur setiap hari. Tuhan memberkati dia melalui ketaatan. Ini yang saya sebut, saudara, bahwa hiduplah di dalam dimensi mujizat. Masa-masa seperti ini memang masa yang sukar. Tetapi lihatlah, ketika Anda taat, ketika Anda mau jadi berkat buat orang lain, Anda akan lihat pintu mujizat mulai terbuka. Pintu-pintu yang selama ini tertutup, Tuhan akan bukakan karena Tuhan punya kehendak yang sempurna di dalam kehidupan Anda. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk masuk ke dalam sesi doa. Dan saya berdoa setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, membuka hati lebih dan lebih lagi. Dan saya berdoa, Tuhan, setiap jemaat-jemaat Oikos Bogor yang sedang menyaksikan program ini dalam nama Yesus, saya aktifkan rohnya lebih dan lebih lagi. Dan setiap penghalang-penghalang saya hancurkan di dalam nama Yesus. Dan berkat Tuhan tercurah dan pintu surga terbuka buat jemaat-Mu, Tuhan, yang setia di dalam iman. Dan kami sepakat di dalam nama Yesus, ada mujizat bagi setiap jemaat Oikos Bogor dalam nama Yesus. Setiap yang membutuhkan selalu ada jalan. Setiap yang sedang bergumul di dalam usahanya dalam nama Yesus, selalu ada mujizat di dalam bisnismu, ada mujizat di dalam pekerjaanmu, ada mujizat di dalam keluargamu. Dan saya berdoa pada hari ini, ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi setiap jemaat sekalian, dan mereka hidup di dalam awareness ataupun kesadaran untuk hidup secara hati-hati, hidup secara circumspectly, diligently, and carefully di masa-masa pandemi corona ini. Sehingga setiap jemaat mengalami kasih Tuhan yang sempurna, kehendak Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupan mereka. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan dan tuntunan Tuhan sudah diberitakan. Saya berdoa biarlah setiap firman yang disampaikan pada hari ini melekat di hati dan selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan jemaat sekalian. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Tuhan Yesus berberkati. Saya Pendeta Dr. Daniel Benjamin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat hari Minggu. Haleluya. Amen. Shalom Bapak Ibu sekalian. Satu firman yang luar biasa buat kita semua dari hambanya Bapak Pendeta Dr. Daniel Benjamin Saragi MTH yang mengajarkan kita tentang tema hari ini, yaitu kita terang Kristus sebagai kesaksian bagi dunia ini. Nah Bapak Ibu sekalian, biarlah terang Kristus menjadi nyata bagi kita semua. Oleh karena itu biar setiap kita mau meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita naikkan pujian sama-sama bahwa hidup kita sangatlah berharga bagi Allah untuk menjadi terang Kristus sebagai kesaksian bagi dunia ini. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan sama-sama. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Sama-sama katakan. Dia ciptakan kaus turut gambarnya. Sungguh terlalu indah, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Amin, haleluya. Dia relakan segala-galanya, segala-galanya. Haleluya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena dirimu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya.
akan jadikan terang bagi kemuliaan-Nya. Sekali lagi katakan, hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga Yes. bagi Allah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami sekaligus Tuhan bahwa kami adalah terang-Mu Tuhan yang berharga bagi-Mu Bapa, sebagai kesaksian bagi dunia ini Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena dirimu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Yes, haleluya. Amin. Takkan dipadamkan. Sama-sama katakan, Dia akan jadikan terang bagi kemuliaan-Nya. Yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Ini kami Tuhan, kami terang-Mu Kristus, sebagai kesaksian bagi dunia ini Tuhan, bahwa kami mengerti, menyadari Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu sekalian yang mengerti firman-Nya hari ini, dan kau menyadari bahwa hidupmu adalah terang Kristus yang menjadi kesaksian bagi dunia ini. Biar setiap kita mau mengambil komitmen hari ini, hari di mana kita masuk di penghujung tahun 2020 ini Bapak Ibu. Biar kita mau sungguh-sungguh seperti firman-Nya hari ini yang mengajarkan kita bahwa setiap kita adalah terang Kristus yang harusnya nyata menjadi kesaksian bagi dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk mengambil komitmen hari ini, untuk mau sungguh-sungguh semakin mempersiapkan hidup kita menjelang hari Tuhan yang akan segera datang. Biar kita mau terus hidup sebagai terang Kristus yang bercahaya, seperti bintang-bintang di langit yang bersinar terang, menerangi dunia yang gelap ini. Sehingga setiap orang yang melihat kita, mereka melihat terang Kristus nyata dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah kita terus menyadari akan hal itu? Kita terus mengatur hidup kita, bahkan memperbaiki hidup kita. Semakin hari semakin indah, cemerlang, dan semakin menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang akan melihat kita dan mereka akan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah setiap Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jamah mereka semua Tuhan. Penuhi mereka Tuhan dengan terang-Mu Bapa. Sinari mereka Tuhan dengan kemuliaan-Mu Bapa. Kuasai mereka semua Tuhan. Oh, dengan kuasa
kemuliaan-Mu yang nyata Tuhan. Nama Yesus. Biar kami semua memiliki sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Bersinar terang Bapa, menerangi dunia yang gelap ini Tuhan. Berikan kami terus Tuhan kasih dan kuasa-Mu, urapan Roh Kudus yang terus nyata dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa melihat ada begitu banyak orang yang perlu diselamatkan Bapa. Ada begitu banyak orang Tuhan yang perlu dimenangkan Tuhan. Dan kami percaya seperti tema sepanjang bulan ini Tuhan, bulan Desember, biarlah hidup kami diberkati karena kami melakukan amanat agung sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang sungguh menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berkomitmen Tuhan untuk semakin sungguh-sungguh menjadi terang bagi dunia ini, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang Bapa, sehingga semua orang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan sekali lagi, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Mari Bapak Ibu, kuatkan hatimu. Engkau tetap bisa dipakai Tuhan, menjadi terang kemuliaan Tuhan. Engkau dikuatkan Tuhan, Engkau dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bagi kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Oh amin. Haleluya. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Sekali lagi katakan, Dia akan jadikan terang. Haleluya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sungguh Bapa, firman-Mu selalu mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau terus menerangi dan menyinari kami Tuhan dengan terang-Mu Bapa. Di dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan, dalam kehidupan keluarga kami, pernikahan kami Tuhan, dalam kami mendidik anak-anak kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan, dan segala sesuatu yang kami kerjakan Bapa, dalam studi kami juga Bapa. Oh sinar kemuliaan-Mu selalu menerangi kami, mengurapi kami Tuhan, untuk kami mengerjakannya Tuhan, dan terus menerus Bapa, dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga untuk Indonesia Tuhan yang kami kasih. Bangsa dan negara kami ini Tuhan, biar terus diberkati Tuhan. Biar sinar kemuliaan-Mu terus menaungi bangsa ini Tuhan, mengawal bangsa ini dari hari ke hari Tuhan, untuk menerangi segala kegelapan yang ada di Indonesia ini Bapa. Kami percaya semuanya diusirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya sinar kemuliaan-Mu Tuhan yang nyata atas Indonesia Bapa. Segala bentuk kejahatan, kekacauan, perpecahan Tuhan, semuanya sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar sungguh Tuhan Indonesia dinaungi dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, dinaungi dengan kasih setia-Mu Tuhan, bahkan dinaungi dengan kemajuan yang nyata Bapa bagi semua orang Tuhan, sehingga Indonesia juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Berkati pemerintah Indonesia untuk supaya bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memimpin dan menyertai umat-Mu Tuhan di Indonesia Bapa. Karena ada banyak gereja-Mu dan umat-Mu di Indonesia terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Dan Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami
untuk kami terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang dan telah memberikan damai sejahteranya bagi kita semua, dan juga memberikan hidup kita untuk sungguh-sungguh bersabar menantikan Tuhan datang di awan-awan yang permai untuk menjemput kita semua sebagai mempelai-mempelainya di akhir zaman. Terimalah berkat juga dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan telah bangkit dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Terima juga berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, menguatkan kita, bahkan menghibur kita, serta mengingatkan kita terus untuk senantiasa menjadi terang Kristus yang sebagai kesaksian bagi dunia ini. Dan Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur, dan kami sudah terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat daripada Tuhan, serukan sama-sama, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saksikan terus tayangan ibadah bersama Gereja Oikos Bogor setiap minggunya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan kita akan sama-sama saksikan tayangan ibadah spesial, ibadah Natal Gereja Oikos Bogor tahun 2020 ini. Ya, satu persembahan ibadah Natal secara online, dan biar ini menjadi satu persembahan yang memuliakan nama Tuhan, dan Bapak Ibu bisa mengajak dan mengingatkan untuk keluarga dan teman-teman untuk bisa menyaksikan tayangan ibadah Natal bersama Gereja Oikos Bogor minggu depan. Haleluya. Sampai ketemu Bapak Ibu di ibadah Natal kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.